Suriname, sebuah negara kecil yang terletak di pesisir utara Amerika Selatan. Suriname memiliki luas wilayah kurang lebih 163.820 km persegi dengan jumlah penduduk 632.638 jiwa. Suriname memiliki beragam etnis penduduk seperti keturunan India, Marun yang merupakan orang-orang keturunan Afrika, etnis Jawa, Eropa, dan beberapa suku pribumi lainnya. Suriname adalah rumah bagi hutan hujan Amazon yang mencakup sebagian besar wilayahnya. Keberadaan taman nasional seperti Taman Nasional Sentral Suriname Nature Reserve yang terdaftar sebagai warisan dunia UNESCO menggambarkan komitmen yang menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem alam yang luar biasa. Suriname menjadi pusat perjuangan antara bangsa Eropa yang saling berebut wilayah. Pada tahun 1665 sampai 1667 terjadi perang antara Inggris dan Belanda yang akhirnya berdamai dengan Inggris memberikan tanah dan perkebunan di Suriname kepada Belanda. Seiring berjalannya waktu, Suriname pun menjadi koloni Belanda. Suriname memiliki hubungan yang khusus dengan Indonesia karena keduanya sama-sama pernah dijajah oleh Belanda. Suriname menyimpan cerita yang unik dengan kehadiran signifikan orang Jawa di antara masyarakatnya. Meskipun mayoritas etnis di Suriname adalah keturunan Afrika, populasi etnis Jawa di negara ini yang jumlahnya mencapai sekitar 75.000 jiwa ini mencerminkan jejak sejarah migrasi yang menarik dan keragaman budaya yang membentuk identitas di Suriname. Sejarah orang Jawa di Suriname dimulai pada abad ke-19 antara tahun 1890 sampai 1939 ketika Hindia Belanda yang sekarang dikenal dengan Indonesia merupakan koloni Belanda. Pada masa itu, sekitar 32.965 tenaga kerja dari Pulau Jawa diangkut ke Suriname untuk bekerja di perkebunan tembakau, tebu, dan kopi. Kebanyakan tenaga kerja berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sedikit dari Jawa Barat. Setibanya di Suriname, para pekerja dari Indonesia dipekerjakan di perkebunan-perkebunan yang tersebar di Suriname. Pada tahun 1890, dimulailah pengiriman tenaga kerja dari Batavia atau yang sekarang dikenal dengan Jakarta ke Suriname dalam gelombang pertamanya. Sebanyak 94 orang dipilih untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Suriname yang terdiri dari 61 pria, 31 wanita, dan 2 orang anak-anak. Perjalanan mereka dimulai pada tanggal 21 Mei dan berakhir ketika mereka tiba di Suriname pada tanggal 9 Agustus tahun 1890. Tidak lama setelah itu, pada tanggal 16 Juni 1894, gelombang kedua dimulai dengan mengirimkan 582 orang tenaga kerja ke Suriname. Proses pengiriman ini terus berlangsung sepanjang tahun, membawa kontribusi tenaga kerja tambahan yang dibutuhkan oleh Suriname. Gelombang demi gelombang, jumlah tenaga kerja yang dikirim terus meningkat. Puncak dari serangkaian pengiriman tenaga kerja terjadi pada tanggal 13 Desember 1939, ketika gelombang terakhir terdiri dari 990 orang tiba di Suriname. Proses pengiriman ini terbukti krusial dalam mengatasi kekurangan tenaga kerja di Suriname, yang pada saat itu sedang mengalami krisis akibat penghapusan sistem perbudakan pada tahun 1863. Sebagai hasilnya, kehadiran pekerja Jawa di Suriname menjadi bagian integral dari sejarah dan perkembangan ekonomi negara tersebut. Pada tahun 1954, Suriname memperoleh kemerdekaan, tetapi tetap menjadi bagian dari negara Perserikatan Belanda. Barulah pada tanggal 25 November 1975, Suriname secara resmi lepas dari kekuasaan Belanda dan menjadi negara merdeka. Orang Jawa di Suriname berhasil menjaga kekayaan budaya mereka sepanjang generasi. Bahasa Jawa, tarian tradisional, musik, dan kuliner yang khas tetap hidup dan menjadi warisan berharga yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
tempat ibadah seperti masjid dan candi menjadi pusat kegiatan keagamaan dan budaya bagi komunitas Jawa. Meskipun merupakan minoritas etnis, masyarakat Jawa di Suriname terlibat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Mereka tidak hanya berkontribusi pada sektor pertanian dan pekerjaan keras lainnya, tetapi juga aktif dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan industri. Ini mencerminkan keselarasan antara kehidupan tradisional dan integrasi dalam masyarakat yang lebih luas. Perayaan tradisional seperti Idul Fitri, wayang kulit, dan upacara pernikahan adat tetap hidup dan menjadi acara yang ditunggu-tunggu. Upacara adat Jawa seperti selamatan dan roh sembayang menjadi cara masyarakat Jawa di Suriname untuk merayakan momen penting dan memperkokoh ikatan sosial. Meskipun menjalankan hidup di lingkungan yang berbeda, masyarakat Jawa di Suriname juga menghadapi tantangan, termasuk pelestarian bahasa Jawa dan pemeliharaan nilai-nilai budaya di tengah pengaruh global. Namun, upaya mempertahankan kesadaran akan warisan budaya tetap membantu memperkuat identitas mereka. Suriname memiliki bahasa resmi, yaitu bahasa Belanda, yang menjadi warisan dari kolonialisme Belanda di Suriname. Lebih dari 60% penduduk di Suriname menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa resmi. Itu menjadikan Suriname sebagai satu-satunya negara di luar Eropa yang menjadikan bahasa Belanda sebagai bahasa resmi. Bahasa lain yang digunakan di Suriname termasuk Seranan Tongo, yaitu campuran bahasa Inggris dan Belanda, kemudian bahasa Inggris, bahasa Jawa, dan bahasa Sarnami. Keragaman bahasa mencerminkan kekayaan budaya di Suriname, tempat harmonisasi berbagai pengaruh budaya yang terjadi. Meskipun menjadi salah satu negara terkecil di Amerika Selatan, Suriname kaya akan sumber daya alam. Perekonomiannya sangat tergantung pada sumber daya mineral seperti minyak, emas, dan biji aluminium. Suriname memiliki peran yang signifikan dalam industri pertambangan emas. Pertambangan emas di Suriname telah menjadi tulang punggung ekonomi negara tersebut, yang menyumbang lebih dari 70% dari total pendapatan ekspornya. Cadangan emas yang melimpah di Suriname telah menarik perhatian perusahaan pertambangan dan investor asing. Daerah pertambangan emas utama di Suriname meliputi wilayah pedalaman, terutama di sekitar Sungai Maroni dan Sungai Lawa. Metode pertambangan yang umum digunakan melibatkan penambangan terbuka dan pengolahan penggunaan teknologi modern. Salah satu tambang emas terbesar di Suriname adalah tambang emas Rosebel yang dioperasikan oleh perusahaan Kanada IM Gold Corporation. Tambang ini telah beroperasi sejak awal tahun 2000-an dan menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi negara. Meskipun pertambangan emas memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian di Suriname, ada juga tantangan dan perhatian terkait dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan pertambangan ini. Pertambangan terbuka dapat menyebabkan deforestasi, kerusakan habitat, dan masalah polusi air. Selain itu, hubungan dengan komunitas lokal dan pemeliharaan hak-hak tanah tradisional menjadi isu yang harus diperhatikan oleh pihak yang berkepentingan. Pemerintah Suriname harus bekerja keras untuk pengelolaan pertambangan emas dengan bijaksana, memastikan bahwa keuntungan ekonomi yang dihasilkan juga membawa dampak positif bagi masyarakat setempat dan lingkungan. Peningkatan regulasi, pemantauan lingkungan, dan keterlibatan komunitas adalah beberapa langkah yang diambil untuk mencapai tujuan ini. Dengan cadangan emas yang masih berlimpah, Suriname terus menjadi pemain utama dalam industri pertambangan emas di Amerika Selatan, sambil berusaha mencapai keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat lokal. Selain itu, pertanian juga memainkan peran penting dalam ekonomi Suriname. Dengan lebih dari setengah lahan pertanian ditanami padi yang merupakan makanan pokok bagi penduduknya. Hasil pertanian lainnya seperti pisang, kelapa, dan minyak sawit juga menjadi ekspor penting, dengan sebagian beras Suriname diekspor ke negara tetangga. Dengan kekayaan alam yang terjaga dan ekonomi yang beragam, Suriname menjadi contoh keberhasilan negara kecil yang mampu memadukan warisan kolonial, keragaman budaya, dan pelestarian alam untuk mencapai kemajuan. Orang Jawa di negara ini telah memberikan kontribusi berharga pada landscape budaya di Suriname.
mengukir cerita tentang kesinambungan, ketahanan, dan kekayaan budaya yang melintasi benua dan generasi.